Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam terima kepada Nabi besar Muhammad SAW. Karena kita masih diberi kesempatan sehat dan waktu untuk dapat berkumpul di ruang kelas 6A TPI 2 Taman Kelapa dalam acara pemaparan materi destinasi budaya positif di sekolah dasar. Acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia. Indonesia tanah air, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidup. Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kepada Ibu Nani, kepada Dewan Guru, dimohonkan duduk kembali. Baik, acara berikutnya yaitu kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kita pada Bapak Samsudin. Kami Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru yang kami hormati dan kami cintai, pertama dan pertama mereka mengucapkan terima kasih puja syukur kepada Allah yang telah memberikan kesehatan, kesempatan lahir dan batin kepada kita hari ini, khusus di Jawa Kelapa masih sama-sama dapat melaksanakan dan rutinitas kita sebagai tugas sebagai guru dapat bersama-sama kumpul di ruang ini dalam rangka meningkatkan kompetensi daripada masing-masing guru yang ada dipimpin oleh Ibu Betty selaku calon guru putra. Itu kepada teman-teman sekalian, Dewan Guru yang terhormati, ayo kita isi bersama, mudah-mudahan ini akan bermanfaat untuk kita. Karena guru putra itu kan hanya satu. Semua nanti akan ditutup menjadi guru putra sehingga akhir daripada itu menjadi sekolah putra. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada guru kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua hari bersama diberikan kesempatan, kesehatan lahir batin juga pada saat nanti kita akan mendapat sahabat yang berjamaah ini. Bapak Ibu sekalian, rekan kami hormati cara calon guru putra yang akan mengungkapkan satu materi bersama kita. Saya ingatkan sekali lagi, bukan berarti ilmu itu sudah tidak segala-galanya, tetapi karena ini calon guru putra. Bu Baik ini intinya minta tolong. Apa yang dia sampaikan ini nanti akan dibawa. Kenapa di satu mungkin belum tentu sekolah lain itu seperti sekali.
dukungan dari sekolah, dukungan rekan-rekan, dukungan kepala sekolah. Kita kaki ngomong, kita akan dukung. Kenapa? Saya ingin guru penggerak yang dari SD2 muncul di mana. Maka itu kepada teman-teman sekalian, tolong ikuti dengan seksama, ringkas. Nanti apa yang kita pelajari, silakan bertanya, silakan kita kepada kawan-kawannya. Ikutilah dengan baik apa yang dipaparkan oleh Bupati, berikan penilaian, berikan masukan, berikan injeksi kepada dia untuk semangat menjadi terbaik di dalam bergerak di sekarang. Dan yang lain, Yusuf silakan. Kita bisa sampaikan sekali lagi, ayo kita bersama-sama. Ajang ini kita akan adakan ajang pelatihan untuk semua guru, bukan hanya untuk guru penggerak. Semuanya nanti latihan kok. Teman-teman semuanya, saya semangat sekali. Ini menambah doktrin bagi saya, berpacu lebih baik lagi, berpikir lebih baik lagi, berbuat lebih baik lagi, dibantu dan semuanya berikan kami masukan. Maksud saya sebagai pimpinan, sehingga bagaimanapun ini akan lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas sambutan yang diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita. Namun sebelumnya kita membaca doa terlebih dahulu agar dari materi yang akan kita terima kita mendapatkan berkah dan pembelajaran yang lebih baik. Pada Bapak Iskandar kami persilakan untuk mengimami doa kita pada siang hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa. Semoga kegiatan ini mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hamdan sayyirin hamdan ma'in hamdan yukafi mazidya ya rabbana taqabbal minna wa Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Puji syukur dan kasih dan sayang karena atas limpahan rahmat-Mu pada siang ini Anda hadir berkumpul di SD2 negeri Kalkara ini terkasar kegiatan destinasi budaya positif di sekolah SD kami. Kiranya Allah berilah kekuatan rahmat dan batin kepada kami selaku guru agar dapat mencerdaskan anak bangsa ini, ya Allah. Kuatkanlah iman kami dan kesabaran kami, ya Allah, dalam mendidik anak-anak ini. Karena itu, ya Allah, pada hari ini pembelajaran yang baru kami terima sebagai calon guru penggerak di SD kami ini. Berilah kekuatan, kesehatan lahir dan batin, terutama pada kepala sekolah kami, pemimpin kami, dan pada dewan-dewan guru kami. Ya Allah, sehatkanlah kami, ampunkanlah segala dosa ibu dan bapak kami dan guru-guru kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Iskandar yang telah memimpin doa kita pada siang hari ini. Baiklah Bapak Ibu guru sekalian, kita akan menginjak ke acara berikutnya, yaitu penyampaian materi yang berjudul Diseminasi Budaya Positif di Sekolah, yang akan disampaikan oleh Ibu Betty Kurniasari, Sarjana Pendidikan, yang merupakan calon guru penggerak angkatan 9, ya Ibu Betty ya. Nah, untuk itu tolong dikerjasama dari Bapak Ibu guru sekalian untuk mendengarkan dari materi ini. Baik, kepada Ibu Betty Kurniasari saya persilakan. Terima kasih Bu Betty. Kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak Ibu semangatnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SD 2 Kalangkota atas support dan dukungannya sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semuanya yang telah meluangkan waktunya
untuk berkumpul di ruangan ini membantu saya dalam tugas di kegiatan guru penggerak. Nah, di sini Bapak Ibu, untuk sedikit mengetes konsentrasi Bapak Ibu, saya sedikit memberikan SBQ supaya lebih semangat Bapak Ibu ya. Kalau kemarin hari Sabtu, besok hari apa Bapak Ibu? Senin. Senin. Iya. Senin. Apa? Senin. Alhamdulillah, masih ada yang fokus berarti. Kalau kemarin hari Sabtu, berarti besok adalah hari Senin, karena hari ini adalah hari Minggu. Masih belum ya konsentrasinya. Sekali lagi, ada kegiatan lagi. Kalau saya bilang pagi, berarti Bapak Ibu tepuk satu kali. Jadi kalau saya bilang pagi, Bapak Ibu tepuk satu kali. Kalau saya bilang siang, berarti Bapak Ibu tepuk 2 kali. Kalau saya bilang malam, berarti tidak bisa tepuk. Paham Bapak Ibu? Kalau pagi berapa kali tepuknya? Kalau siang? Kalau malam? Kita coba ya. Pagi, siang, malam. Pagi, malam. Lagi ya, Bapak Ibu. Pagi, siang, malam. Masih ada ya, berarti semangatnya masih ada. Nah, di sini Bapak Ibu, saya bukan mengajari Bapak Ibu semuanya. Di sini saya hanya ingin sharing atau berbagi kepada Bapak Ibu tentang apa yang saya peroleh selama kegiatan guru penggerak yang hampir berlangsung selama 2 bulan ini. Saya yakin Bapak Ibu di sini ilmunya jauh lebih kita jauh lebih banyak seperti Bapak kepala sekolah tadi. Saya di sini bukan menggurui atau mengajarkan, tapi di sini saya berbagi, sharing tentang diseminasi budaya positif. Di sini saya akan membagikan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di kelas atau sekolah. Next. Nah, di sini konsep inti budaya positif yang akan saya paparkan. Yang pertama yaitu perubahan paradigma baru, ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Banyak ya Bapak Ibu ya. Semoga tidak bosan. Nah, sekarang pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini dijelaskan, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu sudah pernah mendengar apa itu berdiferensiasi? Ya, apa? Siapa yang bisa menjelaskan? Silakan berani. Berdiferensiasi adalah gaya belajar sesuai kemampuan siswa. Gaya belajar sesuai kemampuan siswa. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin memberikan tanggapan apa itu berdiferensiasi? Biasanya ini guru-guru yang sudah melaksanakan kurikulum merdeka tentunya paham apa itu berdiferensiasi ya. Berdiferensiasi benar apa kata Ibu Rani? Bahwa di sini gaya belajar, di sini paradigma baru di sini kita harus melihat kemampuan anak didik kita. Jadi di sini kita membedakan bukan berdasarkan kemampuan pikirnya, kepintarannya, tetapi gaya belajar anak.
Karena gaya belajar anak, ada anak itu yang gaya belajarnya secara visual, ada yang secara audiovisual atau melakukannya itu dengan kegiatan bergerak. Ya. Nah, di sini guru itu harus mengetahui apa kebutuhan anak didik kita. Di sini kita membedakan, jadi harus menyesuaikan dengan gaya belajar anak tersebut, bukan mengkotak-kotakkan anak berdasarkan kepintaran, kemampuan. Nah, sering terjadi miskonsepsi, artinya gini, selama ini kita bilangnya gini, pusing gurunya. Mentang-mentang muridnya 32, Bu, jadi berdiferensiasi ini kita harus merancang 32 metode sesuai anak, bukan. Tetapi di sini kita mencari gaya belajar anak yang dominan di kelas kita. Di sini berarti kita sebagai guru bertindak sebagai fasilitator. Kalau selama ini guru ini sebagai center, artinya semua pelajaran itu kita yang memberikan materi. Di paradigma baru ini, guru hanya fasilitator dan anak adalah apa Bapak Ibu? Center pembelajarannya, center pembelajarannya berpihak pada murid, anak. Ya, itu paradigma baru yang mana nanti tujuannya adalah agar terwujudnya profil pelajar Pancasila. Ada berapa Bapak Ibu profil pelajar Pancasila? Nah, yang pertama adalah beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Selanjutnya, berkebinekaan global. Terus, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Itulah tujuannya agar anak didik kita memiliki sifat atau karakter profil pelajar Pancasila. Nah, di sini perubahan paradigma atau teori kontrol, teori pilihan, ilusi kontrol. Selama ini kita selalu ilusi kita, guru bisa mengontrol murid. Benar tidak Bapak Ibu? Guru biasa mengontrol murid. Misalnya, anak-anak, Ibu mau menyampaikan materi, tolong diam. Betul tidak Bapak Ibu? Pernah? Berarti kita mengontrol murid. Terus ada lagi nih, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ada yang bisa memberikan contohnya? Ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Ilusi, itu kita seolah-olah guru ini bisa mengontrol murid-murid kita. Di sini guru selalu membuat anak merasa bersalah. Misalnya, sering mengerjakan PR setiap hari. Nah, ada anak yang tidak mengerjakan PR. Apa yang Ibu lakukan? Identifikasi. Membuat kalimat. Terus kita selalu menyalahkan si anak. Semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, di sini ilusi, mengontrol. Selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Karena kita sebagai guru paling dewasa kan kita di kelas, bisa kita mengontrol atau menguasai anak kita. Misalnya anak inginnya, Bu, saya inginnya belajarnya bernyanyi. Oh, tidak bisa nak, Ibu tidak bisa bernyanyi. Jadi kita catat terus. Kita kan mengontrol anak kita. Karena kita merasa dewasa. Atau di rumah Bapak Ibu mungkin pernah merasakan mentang-mentang anak bungsu, ya Bapak Ibu selalu disuruh-suruh, ya kan? Alasannya saya kan kakak, kamu adik, disuruh bersih-bersih, benar? Nah, padahal ini adalah ilusi-ilusi kita. Kita tidak bisa mengontrol atau mengendalikan seseorang. Kita tidak bisa mengontrol seseorang. Itu hanya ilusi kita. Selama ini kita berarti mengajar hanya ilusi, mengontrol murid kita. Yang anak-anak sukanya bernyanyi, kita larang untuk bernyanyi. Yang anak-anak sukanya mungkin pembelajaran kinestetik,
yang dengan gerak, dengan permainan, karena kita tadi hanya inginnya menyampaikan materi dan materi, jadi kita kontrol anak kita tadi sesuai dengan keinginan kita, gaya mengajar kita. Nah, itu adalah miskonsepsi kita selama ini. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol di sini, Bapak Ibu? Kita mengubah paradigma itu, pemikiran itu. Stimulus respon di sini, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sering tidak seperti itu? Kita sering mengubah. Misalnya mencatat. Itu kan pikiran kita dan kita mempengaruhi teman kita. Agar apa? Agar ikut memikirkan bahwa oh iya itu salah cara ngajarnya. Kita mencoba mengontrol, mengendalikan pikiran teman kita. Seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kalau kita berpendapat bahwa benda ini bagus, belum tentu benda itu bagus di mata orang lain. Jadi kita juga harus bisa memahami, menempatkan diri, jangan memaksakan kehendak kita. Tadi sudah disampaikan ya dengan pembahasan kita bahwa kita tidak boleh egois, tidak boleh mementingkan diri sendiri. Stimulus respon berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Harusnya kita, semua perilaku itu memiliki tujuan. Terus ini, orang lain bisa mengontrol saya. Karena kita merasa orang lain bisa mengontrol saya. Seharusnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Diri kita sendiri yang bisa mengontrol. Wah Pak, disuruh ini, suruh itu, capek saya. Sering gak seperti itu? Wah, Bapak ini selalu nyuruh saya ke sana, selalu nyuruh ke sini. Padahal kontrol itu ada di diri kita. Kalau kita memiliki kompetensi, kita sanggup, berarti kita mau menerima tugas atau perintah dari atasan atau teman kita, ya kan? Tapi kalau kita merasa diri kita tidak mampu, diri kita sedang sibuk, berarti kita wajib atau bisa menolaknya. Nah itu. Terus pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nih, sudah bujukan gagal. Pemaksaan. Kita sudah mencoba membujuknya dengan pelan, nak, rajin-rajin sekolah nak. Nanti kalau rajin sekolah ibu kasih hadiah. Ternyata gagal. Kita paksa kan? Namanya kita paksa. Dan apa kita memaksa anak tersebut? Memberi hadiah tadi supaya si anak tadi rajin sekolah. Tapi ternyata kita tidak bisa mengontrol hal itu. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Artinya kita harus berkolaborasi juga dengan rekan-rekan sejawat. Orang tua juga. Apa penyebab si anak itu tidak mau sekolah? Tidak bisa kita mengontrol sendiri. Model berpikir menang atau kalah. Ini sering untuk mewakili sekolah. Kita merasa diri kita mampu, dan ternyata ada juga teman yang memiliki kompetensi yang sama. Ternyata diri kita tadi sudah berpikir terlalu jauh, pasti saya yang dipilih karena saya ini kompetensinya bagus, bahwa saya ini paling pintar di sekolah. Ternyata ada penilaian-penilaian lain yang dilihat oleh kepala sekolah kita. Ternyata yang untuk mewakili sekolah kita keluar adalah teman kita. Tapi karena kita tadi berpikirnya bahwa itu adalah menang atau kalah, akhirnya kita merasa wah saya ini kalah, wah saya ini ternyata jauh dari teman kita atau biasanya. Itu artinya apa Bu? Di situ kita mencoba mengontrol pikiran seseorang. Seharusnya kita modelnya berpikir menang-menang, tahu menang-menang. Kalau teman kita, teman kita ini ternyata disuruh mewakili bukan kita menang ya? Kita menang. Kita berarti mendidik anak kita di sekolah. Teman tadi menang, mewakili sekolah kita di sekolah lain, dan teman kita akan mengibaskan ke kita. Jadi kita sama-sama menang. Jangan lagi kita mencoba mengontrol diri seseorang, terutama diri kita.
Nah, sekarang disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki rasa tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Kira-kira menurut Bapak Ibu disiplin itu yang bagaimana sih? Ada yang bisa menjelaskan? Kan sering mendengar disiplin apa? Tepat waktu. Ada lagi? Konsekuen. Apa lagi? Sering kan kita disiplin nak. Kalau datang ke sekolah harus disiplin. Pakainya seragam biar apa sih nak? Biar disiplin. Peraturan, disiplin dari murid-murid kita. Ini contohnya dalam kurikulum merdeka, nilai kebajikan yang ingin kita tanamkan ke anak didik kita adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kira-kira kalau beriman dan bertakwa ini contohnya apa? Beribadah. Berdoa sebelum belajar. Lagi? Berdoa sebelum makan. Nah itu berarti kita beriman kan? Seluruh agama diajarkan nggak itu? Berarti universal nggak itu? Universal, menyeluruh tanpa membeda-bedakan agama, suku maupun ras. Berkebinekaan global ini kira-kira contohnya apa? Apa Ibu Yuni? Berteman dengan semua orang. Berteman dengan semua orang. Harus menghargai. Kira-kira gotong royong itu yang bagaimana kita terapkan di sekolah? Iya, piket. Nah, terus apa lagi nih kegiatan kita gotong royong? Apa? Iya, membersihkan lapangan. Itu adalah nilai yang akan kita tanamkan ke anak didik kita. Mandiri. Apa kira-kira yang ingin kita tanamkan pada karakter mandiri? Nah, ya, mengerjakan tugas. Ya, mengerjakan tugas. Kalau anak itu sudah memiliki rasa mandiri, tanpa kita marah-marah lagi, tanpa kita bilang disiplin nak, kewajiban nak, dia sudah tahu bahwa mandiri itu kita melaksanakan tugas yang diberikan Bapak Ibu guru kita. Kreatif. Kira-kira yang bagaimana kreatif? Apa kreatif di sini Bapak Ibu? Kreatifnya bisa menyelesaikan tugasnya diberikan. Apalagi kira-kira kreatifnya? Bertanya. Apalagi? Membebaskan siswa berimajinasi. Apa Bapak? Membebaskan siswa untuk berimajinasi. Iya, membebaskan anak kita untuk berimajinasi, kreatif, mengungkapkan apa yang diinginkan itu kita berikan kebebasan. Bernalar kritis. Apa ini bernalar kritis? Berarti bernalar itu apa? Mengumpulkan. Kita memberikan anak kita itu kesempatan untuk mengungkapkan apa yang ada di pikirannya. Baik itu mau salah, mau benar, yang penting anak itu sudah berani untuk mengungkapkan. Jadi karakter ini kita munculkan, kita tanamkan ke anak-anak kita. Jangan terlalu menyalahkan dulu. Akhirnya kalau disalahkan terus, apa yang terjadi? Dong, minder, bakal ngomong nggak kira-kira anak itu? Tidak mau berbicara lagi. Nah, ternyata dari nilai-nilai kebajikan universal tadi ada motivasi perilaku manusia. Yang pertama motivasi ekstrinsik. Apa itu ekstrinsik? Motivasinya untuk
menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Berarti ekstrinsik ini motivasi dari luar. Dan ada lagi motivasi intrinsik dari dalam, ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya. Nah, di sini kita ingin memunculkan motivasi anak secara intrinsik lagi, bukan berdasarkan apa ini? Hukuman. Kadang anak sekolah takut dihukum, jadi rajin sekolah, atau mendapatkan imbalan atau penghargaan. Mungkin guru pernah bilang kan, siapa yang 1 bulan ini rajin ke sekolah nanti mendapatkan hadiah, dapat nilai 100. Ini anak rajin, tapi rajinnya kenapa? Motivasinya ingin mendapatkan penghargaan tadi atau imbalan. Sekarang saya tanya pada Bapak Ibu, apa sih gunanya helm? Melindungi kepala. Melindungi kepala. Pernah nggak? Apa? Ini peraturan. Pernah nggak kita diri kita nih pada saat bermotor, nah dilihat di sini ada nggak? Aman nggak di sana? Aman. Gas kalau aman. Berarti apa itu? Kita menggunakan helm karena takut ditilang. Karena ditilang di hukuman. Ternyata kita sendiri masih melanggar, masih ekstrinsik, Pak. Belum intrinsik. Kalau kita sudah intrinsik, mau ada polisi, mau ada razia ataupun tidak, kita tahu fungsinya helm itu untuk melindungi keselamatan. Kita aja masih, yuk kita sama-sama berubah. Di sini paradigma kita harus berubah. Kita sama-sama belajar. Jangan lagi karena unsur ekstrinsik. Anak rajin ke sekolah karena takut dihukum orang tuanya, makanya rajin. Anak nurut kita kerjain tugas karena takut dihukum oleh guru. Atau ada hafalan nih, wah siapa yang hafal dapat roti misalnya. Jadi anak itu belajarnya karena roti, bukan kesadaran sendiri. Nah ini ya Bu ya, kita ingin menunjukkan motivasi intrinsik pada anak murid kita. Nah, merdeka siapa ini? Kalian kenal Bapak Ibu? Ki Hajar Dewantara. Jangan sampai kita tidak tahu beliau adalah Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu mengatakan apa ini? Merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri Sendiri. Kita sudah merdeka belum? Kalau pakai helm aja nunggu ada polisi, nunggu ada razia, baru kita pakai. Berarti sudah merdeka belum? Baru mulai. Ternyata juga saya baru tahu Pak, dihukum oleh penghargaan. Saya juga baru mendapatkan ilmu ini dari guru penggerak ini. Ternyata penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alfikon 1993, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan itu tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Ternyata Bu ya, penghargaan itu merupakan hukuman. Selama ini kita merasa penghargaan itu sebagai motivasi. Kira-kira pernah nggak ibu dulu pernah menjanjikan anaknya? Misalnya, kalau nilainya bagus atau semester ini
juara 1. Nah, nanti kamu dibelikan sepeda. Atau sekarang nih, zaman teknologi, kira-kira hadiahnya apa ya? HP. Benar? Pernah nggak gitu ya? Kita sebagai orang tua menjanjikan anak kita, nah, belajarlah yang rajin. Kalau juara 1, nanti ibu belikan HP. Ya kan? Rajin nggak anaknya? Rajin nggak kira-kira? Rajin. Karena tujuannya apa? Wah, ini dapat hadiah, ya kan? Dia belajar nih siang malam, ya kan? Siang malam terus. Tujuannya apa? Supaya mendapatkan HP. Tibalah saat penerimaan rapor. Ternyata si anak ini tadi juara 2. Kira-kira dapat HP nggak, Bu? Pak? Dapat nggak? Dapat. Tadi kan beritanya kalau juara 1 baru diberikan HP. Kalau anaknya juara 2, kira-kira dapat nggak HP? Nggak dapat. Apa yang dirasakan anak itu? Kecewa. Gara-gara dia rapor tadi kecil, dia tidak jadi dapat HP. Apa jangka panjangnya si anak ini? Apa jangka panjangnya? Alas. Tidak percaya janji lagi. Terus dia nyari tahu, pasti nyari tahu kan? Siapa juara 1 di kelas aku? Bahasa kita ya. Siapa nih anak juara 1? Gara-gara nilainya aku orang dapat HP. Ini kata gunanya tadi si A misalnya, si Bunga nih juara 1. Jadi nilainya, ternyata nilainya ini cuma selisih 1 angka, Bu. Kecewa nggak? Kecewa benar ini gara-gara 1 angka nggak dapat HP. Terus lihat lagi nilainya, ternyata yang selisih tadi nilai matematika. Si Bunga tadi mendapatkan nilai 90, misalnya si Budi tadi, saya Budi cuma dapat nilai 89. Terus berpikir lagi dia, wah ini nilainya 1. Kemarin waktu ulangan si Bunga ini pakai nyontek nih, pakai perkaliannya itu pakai apa? Tabel perkalian. Kan harusnya saya, karena si Bunga ini mencontek, tapi si Bunga dapat juara 1. Apa yang ditimbulkan di sini? Menjadi iri, dendam. Nah iya, dendam dengan si Bunga. Akhirnya terjadilah nanti merusak hubungan pertemanan. Cuma beda angka aja. Tapi tadi kan, karena nilainya kecil. Yang ini penghargaan itu yang dimaksud penghargaan bisa menghukum tanpa kita sadari. Atau di kelas pernah nggak Bapak Ibu? Siapa yang bisa menjawab dikasih permen? Pernah? Kira-kira Bapak Ibu menghukum atau tidak? Siapa yang mau berpendapat? Ibu Yus? Gak juga hukuman itu kan dilakukan kan sesaat waktu kita bertanya, bukan istilahnya bulan-bulan kita harapkan. Untuk saya tidak hukuman itu. Terima kasih. Tidak hukuman ya? Ya. Memberi permen tidak hukuman. Pada sesaat itu, bagi yang bisa menjawab itu adalah apresiasi atau motivasi bagi yang mendapatkan permen. Tapi bagi teman yang tidak bisa menjawab itu adalah wah, saya nggak bisa berkalian, saya nggak dapat permen, wah saya bodoh, wah saya gini-gini, kan menjadi menghukum diri dia sendiri. Tujuannya baik, tapi ternyata salah. Iya, ternyata salah. Selanjutnya Pak. Nah, di sini untuk lebih memahami lagi hukuman atau konsekuensi. Menurut Bapak Ibu, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman? Konsekuensi? Coba saya ingin dengan alasan yang menyebutkan konsekuensi. Karena dikatakan konsekuensi, karena kita ada
di dalam untuk masuk kelas. 7.30 anak-anak harus hadir di dalam kelas. Tapi ternyata anak tersebut melebihi dari jam yang sudah ditentukan atau peraturan yang sudah ada. Berarti itu konsekuensi. Jadi anaknya dihukum Menulis 100 kali. Tadi saya mendengar ada yang bilang hukuman. Siapa tadi yang bilang hukuman? Siapa? Oh iya, Bapak Iskandar. Undang-undang hukum, maka kami memberikan hukuman berupa pekerjaan, sehingga merubah paradigma yang tadinya dipukul, dicewer, dijemurkan, lari keliling. Kita bukan guru olahraga, kita nyuruh keliling lapangan 10 kali. Maka agar anak itu menambah kecerdasannya, ketaatannya, dan menulisnya lebih bagus lagi juga, maka memberikan hukuman untuk menulis berulang-ulang kali sampai 100 kali. Hanya itu untuk mengalihkan hukuman yang membuat anak itu menjadi cerah dan memperbaiki kode etik anak-anak tersebut. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Oh, yang kedua ini, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Baik. Kalau sekarang murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ada yang jawabannya dihukum? Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Ya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ada yang konsekuensi, ada yang bilang ya, kita coba lihat jawabannya. Konsekuensi. Ya. Yang pertama ini hukuman. Kenapa ya hukuman? Kita menghukum anak mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Hah? Bagus nggak Pak disuruh mencatat 100 kali hukumannya? Hukuman itu kan sepertinya kayak efek jerah ya? Bisa nggak kira-kira kita suruh melakukan itu 100 kali? Bisa nggak kira-kira Pak? Kurang? Iya. Ada perubahan nggak kira-kira anak ini? Guru yang kelas rendah nih, dia ngaku disuruh nyatet 100 kali. Kelas 1 kan supaya belajar menulis. Bagus, tapi kalau sudah 100 kali berhasil. Anak-anaknya malah misalnya jadi penyiksaan, trauma berarti dia. Hukuman ini bisa memberikan trauma. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman, karena posisinya ini sedang terjadi olahraga. Iya, pelajaran olahraga. Memang di lapangan dan teman-temannya itu sudah melakukan pemanasan lari keliling kan? Dia baru datang, berarti kita kasihlah hukumannya tadi mengelilingi lapangan. Konsekuensi kan? Ya kan, termasuk konsekuensi juga nih. Nah, yang untuk ketiga ini bisa konsekuensi, bisa hukuman. Tergantung. Kalau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, pada saat kegiatan belajarnya di lapangan, ya, berarti ini bisa konsekuensi. Iya, tapi kalau pelajarannya ini PJOK-nya di dalam ruangan, ternyata Bapak Ibunya cuma ngasih teori, anak ini disuruh lari ke lapangan, berarti kita mesti guru harus cerdas. Memang harus belajar sepanjang hari ya.
Nah di sini Bu bedanya tadi kita sudah belajar hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Tadi nggak dihukum, sakit. Tapi kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Kalau teman-temannya tadi pelajaran PJOK di lapangan sudah melakukan pemanasan, dia disuruh lari sesuai. Terus kalau kita misalnya menghukum anak gara-gara kena ke sekolah bersih lapangan, hukuman nggak? Akhirnya di otak anak tadi, wah saya ini kalau disuruh bersihin harus dihukum. Karena keseringan nih, hukum suruh bersihin lapangan. Tapi terus anak membenci kedisiplinan. Dikit-dikit nak, terlambat dihukum lari, dihukum bersihin. Kenapa dihukum? Biar disiplin. Lagi kata-kata disiplin. Padahal tadi kata-katanya harus apa? Nilai-nilai kebajikan unik. Jangan lagi disiplin. Terus hukuman itu paksaan. Benar nggak dipaksa? Harus kan? Harus. Nah harusnya konsekuensi itu stimulus tanggapan. Kalau dia merasa salah itu apa konsekuensinya? Tapi yang tidak merugikan si anak. Konsekuensi itu bisa memberikan pelajaran supaya anak itu paham. Oh kalau saya salah seperti ini, berarti harus memperbaikinya seperti itu. Konsep diri yang buruk. Hukuman itu konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Tadi sama kayak kita pakai masker. Kalau nggak pakai masker, apa tadi? Pulang, misalnya. Hukuman kan itu. Rasanya konsep dirinya buruk sekali. Harusnya apa yang kita berikan kepada anak itu? Konsekuensinya apa? Kalau tidak pakai masker. Apa konsekuensi yang kita berikan? Supaya kan konsep diri si anak tadi baik. Apa? Iya, disuruh beli masker atau disuruh nih ke bagian kesehatan. Ke bagian kesehatan ambil masker ya, UKS itu ambil masker. Itu konsekuensinya. Jadi, wah saya salah. Berarti kita memberikan konsekuensi agar diri anak tadi baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Gara-gara takut dihukum ya Bu. Takut dihukum, dia menyembunyikan kesalahan. Karena dia tahu hukuman itu kayaknya menyakitkan benar. Tapi kalau ada konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Misalnya nyuci piring. Anak-anak nyuci piring. Apa sih yang terjadi? Kalau pecah. Tapi kalau di rumahnya orang tuanya selalu menghukum, kalau dia sudah memecahkan sesuatu, apa yang dia lakukan? Disembunyikan. Siapa mencegah? Tidak tahu. Karena dia hukuman itu dia menyakitkan. Tapi kalau kita membiasakan konsekuensi, si anak pasti berani bilang, mah, nggak sengaja tadi. Pada saat nyuci piring, licin pecah. Ya sudah nak, nggak apa-apa. Lain kali berarti lebih hati. Besok mau nggak nyuci piring lagi? Pecah lagi. Pecah lagi ya. Terus gini, hukuman itu membuat kita marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Pernah nggak ini hukuman ini? Kita marah-marah di depan kelas ya. Anak itu tadi misalnya PR sudah nggak buat, di sekolah sudah terlambat pula. Bisa dalam kelas dia cuma ngobrol. Sebagai guru sering kan, kamu ini, kita kan sering, kamu ini sudah terlambat. Gawainya di kelas cuma ngobrol. Nak jadi apa nih ya nak? Mau jadi Pernah nggak dimana tuh? Ustaz. Dalam diri anak ini malu. Apa yang tidak mau dia nakal. Tapi dalam hati kecilnya dia juga merasa malu, dendam, itu hukuman. Jadi jangan lagi pakai hukuman, tapi gunakan konsekuensi biar anak tadi menjadi lebih baik. Lanjut Pak. Mengapa keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas. Untuk konsekuensi tadi agar menimbulkan nilai-nilai kebajikan universal lagi. Jangan peraturan
peraturan itu kayak kesannya disiplin, hukuman, benar nggak? Tapi kalau keyakinan itu nanti muncul dari diri sendiri. Silakan kita. Nih peraturan. Ini ada peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelas atau nilai kebajikan universalnya apa? Kebiasaan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai apa yang ingin kita tanamkan ke si anak itu? Mandiri? Ya, bisa. Apa lagi? Tanggung jawab. Ada lagi? Mengembalikan tempat, bertanggung jawab ya. Sudah minjam ya harus bertanggung jawab apa? Mengembalikan lagi ke dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan apa yang ingin kita tanamkan ke anak? Keyakinan lebih mudah dipahami mana? Dengan kebiasaan jawab. Kira-kira toleransi, apalagi menghargai. Nah itu yang ingin kita tanamkan. Toleransi, menghargai, berkebinekaan, keyakinan yang akan kita tanamkan ke anak. Tadi di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin lagi. Disiplin terus, pusing anak disiplin terus. Kan sini kita akan nilai kebajikan universalnya apa kira-kira? Tadi di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Mandiri bisa lagi. Ya, menghargai waktu. Tanggung jawab. Kesini, dia memiliki rasa tanggung jawab dan mandiri. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang melakukan kekerasan. Apa kira-kira nilai keyakinan kelas kita? Ketuhanan Yang Maha Esa. Dilarang melakukan kekerasan. Kekerasan tidak menyakiti orang lain. Nah, nilai keyakinannya menyayangi, menghargai orang. Itu kata-kata itu yang ingin kita tanamkan sekarang. Dilarang menggunakan narkoba. Nilai apa kira-kira yang ingin kita tanamkan ke anak kita? Ketakwaan, misalkan takut dengan dosa tadi ya Bu? Iya. Nah, anak saya inginnya rapi kelasnya. Tidak boleh berbicara di saat pembelajaran. Di sini saya menulis apa yang dipikirkannya di dalam kertas. Keyakinan-keyakinan yang ingin diterapkan di kelas. Keyakinan kelas seharusnya nanti di-print, dibuat, di sini yang disepakati oleh kelas kita tadi. Betul. Nanti setelah keyakinan dibuat, setiap anak ditangani kasih contoh, artinya mereka harus konsekuen dan mengikuti. Jadi itu adalah buatan mereka di karton boleh. Oh, tadi seperti tadi kepala sekolah kita itu apapun itu memfasilitasi Bu. Kalau ibu ingin membuat keyakinan kelas dan dicetak dalam bentuk banner. Adalah itu boleh nanti dicetak, ditempel di kelas kita. Jadi setiap anak itu melakukan kesalahan, ingatkan keyakinan apa yang telah mereka buat dan keyakinan apa yang kita tanamkan ke diri anak tersebut. Jadi kita sebagai guru tidak marah-marah lagi, tidak menghukum lagi, karena sudah ada keyakinan kelas. Ini yang ingin kita terapkan. Memang prosesnya tidak mudah, makanya kita di sini perlu kolaborasi dan kerjasama. Selanjutnya, belum terlambat. Tidak ada kata terlambat karena kita belajar sepanjang hayat. Ini keyakinan kelas 4B yang pertama. Disiplin waktu dan selalu bertanggung jawab. Masih ada kata disiplin. Berarti saya juga harus mengubah nih kata-kata disiplin tadi. Tertib dalam pembelajaran. Artinya di sini anak-anak itu menghargai orang lain dan diri sendiri.
Artinya di sini saat guru menjelaskan materi mereka mendengarkan. Jika ada teman yang berpendapat dia juga mendengarkan. Itu keyakinannya. Selalu bersikap jujur. Itu keyakinan yang ini ditanamkan, artinya dia tidak mencontek. Kalau menemukan sesuatu tidak. Berperilaku sopan santun dan saling menghargai satu sama lain. Di sini jangan sampai saling ejek. Terus kalau bertemu biasakan ucapkan salam, senyum, sapa, sopan dan santun. Menjaga kebersihan dan kerapian selain tiket kelas, karena dia ditanamkan keyakinan, otomatis dia dengan sendirinya langsung melihat laci-lacinya di bawah meja, bawah kursi. Kalau ada sampah, mereka bersihkan karena sudah meyakini. Dan ini mereka yang membuat sendiri, artinya mereka harus melaksanakannya secara berkelanjutan. Boleh. Makanya di sini dibilang kita punya keyakinan kelas tadi. Iya, keyakinan kita dari sendiri. Kan masukan dari saya, masukan ke anak saya. Dan adanya kegiatan ini juga ada masukan dari rekan-rekan sejawat waktu itu. Lagi kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Jadi bukan hanya orang dewasa, anak kita pun juga sudah memiliki ini kebutuhan dasar hidupnya. Mereka ingin bertahan hidup, mereka ingin disayangi gurunya, mereka ingin penguasaan. Tahu penguasaan? Ini guruku. Nah, saya ingin diperhatikan, itu penguasaan. Dia ingin menguasai dalam arti ingin mendapatkan perhatian tadi gurunya. Kesenangan. Nah, di sini Bu, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Kira-kira kebutuhan apa nih yang diperlukan si anak ini? Tadi kan ada 5 kebutuhan: bertahan hidup, kasih sayang, bahagia, kesenangan, kebebasan. Perhatian. Anak itu bersenang di dalam kelas. Kesenangan, iya, kesenangan. Dia lagi butuh senang, mungkin dengan dia bernyanyi, bersenandung, masuk ke otaknya, masuk ke pikiran materi yang kita beri. Jadi jangan kita melarang. Coba mulai bersenandung, coba kamu yang mendengar. Ya. Jadi berlagu, bernada sendiri, dalam hati aja udah senang mungkin. Mungkin caranya belajar seperti itu. Lanjut lagi, ibu guru tidak menyapaku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut baru. Iya, dia butuhkan perhatian dari si saya. Ada nggak Bu? Ada di kelasnya kira-kira? Banyak kan? Kadang anak deket-deket. Bu, ingat nggak Bu? Apa yang beda dari aku? Ada kan? Karena dia butuh perhatian. Nah, pakainya wangi Bu. Wah, pinter ya, wah wangi ya. Cuci sama kayak kita kan? Mereka butuhan dasar tadi. Aku bosan masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kira-kira kebutuhan apa ya? Kebebasan. Mungkin dia pengen sekali-sekali diajak dengan menonton atau diajak sekali ke lapangan belajar yang tidak hanya di kelas dengan cara aman terus ya kan. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Sebel dia, gambarannya tidak rapi tapi kita tunjukkan di depan kelas ini gambarannya segini. Nah, masa kelas 4 gambarnya kayak gini? Nah, ya, gambar kucing begitu. Kira-kira kebutuhan apa sih yang diinginkan si anak ini? Kebutuhan apa pun kira-kira? Ya, kasih sayang dan rasa diterima. Jangan diejek. Kita tanpa sadar kita selalu merendahkan anak kita. Bukannya memotivasi kita sendiri yang mengatakan. Nih, 5 posisi kontrol seorang guru. Jadi kita ya Bu, posisi kontrol seorang guru itu ada 5. Yang pertama penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan kelima manajer. Nih, ini 5 kontrol posisi guru ini pasti ada, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar.
semuanya ini pasti ada. Penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, manajer. Kira-kira menurut Bapak Ibu yang mana yang bagus? Menurut Bapak Ibu yang mana yang pernah Ibu lakukan? Teman. Terus? Pemantau. Variasi ya. Kita lanjutkan nih supaya tahu. Lima posisi kontrol ini kita jelaskan. Nih ternyata di pembahasannya di sini. 5 posisi kontrol ini ada membuat orang merasa bersalah, pemantau dan guru yang berbuat. Kalau kita sebagai penghukum, biasanya gurunya ngomongnya gini, menghardik atau menunjuk dan menyakiti atau meninggir murid tersebut. Itu berbuatnya. Atau dengan kata-kata seperti ini, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Rasakan ya, karena kamu ini misalnya tidak menggunakan sepatu, kamu harus nggak boleh masuk. Nah, tuh, artinya menghukum. Langsung hasilnya anak-anak itu bukannya sadar, tetapi menjadi seorang pemberontak, menyalahkan orang lain, bahkan berbohong. Kaitan dengan dunia berkualitas, kalau kita sebagai guru menjadi posisi penghukum, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Artinya si murid nanti membenci, timbul rasa dendam, karena kita selalu menghukum. Dampak pada murid mengulangi kesalahan. Sudah tahu hukumannya, misalnya yang terlambat masuk sekolah disuruh lari lapangan. Kata anak itu kecil, lari 2 lapangan, keliling 2 kali, udah. Besok dia terlambat lagi tak kira-kira. Terlambat lagi, kan dia tahu kan suruh lari 2 keliling. Jadi anak itu tidak memiliki rasa kesadaran. Kalau guru sebagai pembuat orang merasa bersalah, yang berceramah, gurunya ngoceh, mengatakan seharusnya, ada kata-kata seharusnya, nak, kamu itu harus dengerin ibu supaya kamu pintar, jangan ribut aja. Nah, itu membuat rasa bersalah. Atau ibu kecewa bener, padahal ibu yakin kamu itu baik, ternyata hari ini kamu tidak mengerjakan PR, saya kecewa, ibu sangat kecewa. Nah, itu membuat anak itu merasa bersalah. Hasilnya, anak itu menyukai kebohongan. Jadi dia berbohong supaya tidak disalahkan. Misalnya ada PR, mana PR-nya nak? Nah, aku ketinggalan. Padahal tidak mengerjakan PR. Tanpa disalahkan, ini ngomongnya ketinggalan. Mana nih? Kalian kaitannya ya, jadi anak itu tadi berpikir kepada kita, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Nah, intinya murid itu juga berpikir kita itu jelek, ya kan? Tidak mengerti dia, selalu menyalahkan. Murid berkata, maaf Bu, tapi tetap diulangi. Terus dampak pada murid, akhirnya si anak merasa rendah diri, identitasnya. Kalau kita sebagai teman membuat alasan-alasan untuk muridnya, kita tadi, kalau anak melakukan kesalahan, gurunya membuat alasan-alasan untuk muridnya. Guru itu selalu berkata, ayolah, lakukan demi ibumu. Nak, diamlah nak, demi ibu nak. Kalau kamu ribut ada kepala lewat, ibu yang akan marah, ya kan? Ya. Anggap anak murid itu adalah seorang teman, iya kan? Nah, jadi hasilnya apa? Kita ketergantungan. Anak juga merasa ketergantungan dengan kita karena merasa teman. Terus kaitannya, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Dampak pada murid menjadi lemah,
tidak mandiri dan tergantung kepada kita. Sebagai seorang pemantau, guru ini menghitung dan mengukur. Guru berkata apa peraturannya. Terus anak akan apa di situ? Hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Anaknya nurut nggak sama gurunya? Nurut kan? Misalnya kita suruh, nak awas ya kalau selesai tidak boleh keluar main. Nurut nggak anak? Nurut. Begitu kita nggak masuk, ada guru lain yang menggantikan si anak tadi, menyesuaikan. Misalnya nih, Pak Armin masuk kelas, aman kalau Pak Armin ini, walaupun kita nakal, pasti disuruh istirahat. Pak Armin tidak tega, ya kan? Ketegaan. Jadi anak menyesuaikan diri, karena yang mantaunya nggak ada, guru yang ditakuti tidak ada. Kita hanya menghukum aja. Nah, di sini murid meletakkan guru tadi sebagai penghukum bagi dia. Wah, ini selalu menghukum. Nah, jadi dampak pada murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kalau ada hukuman, dianya tertib. Ada hadiah, dia nurut. Itu sebagai pemantau. Nah, posisi manajer. Apa itu posisi manajer? Wah, apa manajer? Apa? Penentu. Ternyata posisi manajer ini, guru itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Setelah itu guru berkata, apa yang kita yakini? Karena kita sudah membuat kesepakatan kelas, kita yakini kelas kan? Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah? Terus hasilnya menguatkan pribadi si anak tadi. Dan di sini murid merasa bahwa dirinya sebagai individu yang positif di dalam dunia berkualitas. Jadi anak itu merasa dihargai. Perbuatannya itu selalu mendapatkan hal yang positif. Terus di sini murid berkata, bagaimana ya caranya saya bisa memperbaiki keadaan ini? Dampak pada murid mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, ini posisi manajer. Jadi kita menanyakan alasan-alasan anak itu berbuat salah apa. Terus kita tanyakan keyakinan apa yang dia langgar. Setelah itu bagaimana caranya supaya bisa berubah. Jadi anak merasa tidak dihakimi di sini. Lanjut. Kalau saya kecewa sekali dengan kamu, berarti kedua, merasa bersalah, membuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah, penghukum. Lagi. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Berarti posisi kita di mana? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Tadi pasti pernah kita lakukan. Tapi yang paling bagus kita adalah sebagai manajer, yaitu guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Setelah itu posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif berhasil pada diri murid. Segitiga restitusi yaitu sebuah cara yang dilakukan oleh guru untuk membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, di sini ya Bu, ada gambar tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Lanjut. Menstabilkan identitas itu apa? Nih, menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah
menjadi positif terhadap diri. Apa yang bisa kita tanyakan ini? Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tuh kita sampaikan ke anak. Kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Atau kita bisa juga berbicara, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak di sini lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Karena dan ini kita harus mengungkapkan kata-kata salah satu ini untuk menstabilkan. Selanjutnya Bu, validasi kebutuhan. Nah, apa itu validasi kebutuhan? Membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya. Pada validasi kebutuhan, sebagai seorang guru, salah satunya ini, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Katanya ke anak, atau apa sih yang penting bagi kamu? Bisa juga kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain. Bisa juga maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul. Jika anak itu bermasalah dengan memukul temannya, atau apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nih, ini namanya validasi kebutuhan. Kita tanya kebutuhan yang diinginkan. Lanjut Bu. Nah, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Di sini anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Kita tadi sudah membuat keyakinan kelas. Kita kembalikan lagi nih nilai-nilai yang kita tanamkan ke anak tadi. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Ya kan, tadi yang melanggar tadi. Atau kelas yang ideal itu seperti apa sih? Ini bagi anak yang malas nih biasanya, malas sekolah, ya kan? Atau kamu ingin jadi anak seperti apa? Bisa juga kita menanyakan apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu. Kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu kalau mereka melakukan kesalahan. Nilai mana yang mereka langgar di sini? Dan nilai apa yang harus dia miliki. Jadi Bu, nah ini salah satu contoh penerapan segitiga restitusi di kelas. Di sini ada anak yang makan pada saat jam pembelajaran. Nah, di sini kita menstabilkan identitas bahwa makan di kelas itu atau makan adalah kebutuhan manusia. Di sini kita menanyakan keyakinan bahwa makan di dalam kelas dia sudah melanggar keyakinan apa? Menghargai diri sendiri dan orang lain. Nah, itu tadi salah satu contoh penerapan segitiga restitusi di kelas saya dengan masalah si anak tadi makan di dalam Nah, demikianlah pemaparan yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menjadikan diri kita seorang guru yang lebih baik. Ibu Betty Kurniasari,
ini adalah ada kaitannya dengan kurikulum Merdeka, Bapak Ibu sekalian. Jadi tetapi ketika untuk CGP itu ke diri kita, jadi pembelajaran ke diri kita, sedangkan kurikulum Merdeka itu ke metode dan ke siswa. Jadi hari ini kita sudah dapat pencerahan dari Ibu Betty, kembali ke diri kita masing-masing, apa yang harus kita lakukan ke depannya, apa yang harus kita hilangkan, apa yang harus kita biasakan dalam mendidik siswa kita ke depannya nanti. Baik, sesi berikutnya adalah tanya jawab dari Bapak Ibu Guru. Mungkin ada saran, komentar, dan pertanyaan yang masih mengganjal atau ingin tahu yang lebih dalam lagi mengenai materi yang disampaikan, kami persilakan. Ya, kepada Bapak Iskandar kami persilakan untuk bertanya. Kepada moderator, saya cuma menanyakan tertarik dengan motivasi yang intrinsik, ekstrinsik tadi. Itu sekarang berarti kalau melihatnya itu membuat beban. Apakah harus disampaikan dengan anak ataupun kita diam-diam ke untuk berikan hadiah itu? Ya itu saja, terima kasih. Terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Oh, jadi yang Bapak tanyakan tadi, kalau kita ingin memberikan penghargaan kepada anak, tadi sudah saya singgung, kalau sebagai seorang guru memberikan apresiasi namanya itu ya, atau motivasi, kita harus menyeluruh, jangan sampai kita pilih-pilih. Seperti tadi, kalau kita sudah nih mengajarkan matematika perkalian, sudah banyak yang bisa menjawab, ataupun ada beberapa anak yang masih belum bisa dalam perkalian, kita cara mengapresiasikannya cukup bilang, wah nak, kelas 4 sekarang ini sudah hebat-hebat semua, sudah banyak yang bisa menghafal perkalian. Ini prinsip, mau dapat hadiah ataupun tidak, anak itu akan bakal belajar dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Pak Iskandar atas pertanyaannya. Mudah-mudahan dapat menambah ilmu pengetahuan dan rasa ingin tahu dari Pak Iskandar. Baik, Bapak Ibu, ada lagi yang ingin bertanya atau memberikan saran? Kami persilakan. Ya, kami persilakan kepada Ibu Erna dulu, baru nanti Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya kepada Bu Betty, kira-kira langkah-langkah apa saja untuk memotivasi siswa di kelas sehingga suasananya menyenangkan atau tidak membosankan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertanyaan Ibu Erna. Langkah-langkah apa? Langkah-langkah apa untuk memotivasi anak kita supaya suasana belajarnya menyenangkan? Tadi, langkahnya yang pertama, kita mengajak anak kita membuat keyakinan kelas. Karena dengan keyakinan tadi, itu kan dari inisiatif anak-anak. Kita tanyakan dulu, suasana belajar yang bagaimana yang kalian inginkan. Mungkin anak tadi menjawab, Bu, aku pengennya itu belajarnya yang ini Bu, nonton video. Atau Bu, aku pengennya belajarnya kita itu jangan cuma nulis, baik. Sekali-sekali kayak Bu kita bermain di luar. Nah itu memotivasi si anak dari kita membuat keyakinan kelas dan kita jelaskan bahwa apa keyakinan yang telah dibuat harus dilaksanakan secara konsisten. Nah, mungkin dengan adanya keyakinan kelas tadi kita bisa memotivasi anak menanamkan nilai-nilai kebajikan tadi sehingga motivasi anak tadi muncul secara intrinsik. Mungkin itu saja dari Bapak Ibu Guru. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin menambahkan? Kurang. Dilanjutkan sama Ibu, silakan. Kalau ingin menambahkan juga nggak apa-apa. Baiklah, terima kasih kepada Bibi.
Saya sangat bersyukur dapat hadir pada hari ini. Pertama, menambah ilmu pengetahuan. Selama ini saya mengetahui mengenai pengajar ini sangat sempit sekali. Saya tahu dengan adanya pertemuan hari ini, dunia ini terbuka seluas-luasnya. Dengan adanya pengetahuan yang disampaikan oleh rekan kita yang sangat berbaik hati, Ibu Betty. Jadi di sini saya meminta ataupun menambahkan waktunya untuk di lain waktu untuk bertemu seperti ini supaya kami lebih menambah wahana lagi, menambah ilmu pengetahuan lagi. Bagi kami di sini sangat menantikan jadwal kapan lagi bertemu seperti ini. Terima kasih. Terima kasih buat atas sarannya. Insya Allah nanti kalau saya mendapatkan ilmu-ilmu yang baru, kita sharing lagi bersama. Kita berkolaborasi agar pendidikan di SD 2 ini semakin baik lagi. Terima kasih atas waktu yang Bapak Ibu berikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sebagai moderator menyampaikan bahwa mencoba menyimpulkan dari materi yang disampaikan bahwa kita harus satu merubah hukuman menjadi konsekuensi. Kita ya. Kedua, kita harus membuat papan keyakinan di dalam kelas. Dengan begitu kita memberi penghargaan kepada siswa, menghargai siswa itu ada, kemudian memberi pembelajaran demokrasi dengan mematuhi peraturan seminggu. Kemudian yang ketiga, kita harus memahami dan sedikit lebih peka menjadi guru bahwa manusia memiliki 5 kodrat yang harus kita hargai. Setelah 3 kita terapkan di kelas kita masing-masing, maka karakter dari Pancasila pasti akan timbul. Bisa ya Bapak Ibu? Bisa. Ya, beri tepuk tangan buat Bapak Ibu semua. Baik, saya membawa acara Bibi semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Rosmaini. Pada hari ini telah mengikuti kegiatan dalam penyampaian mengenai diseminasi budaya positif di kelas ataupun di sekolah. Dalam kegiatan hari ini saya sangat berterima kasih telah mendapatkan suatu ilmu yang sangat bermanfaat. Di sini saya sangat berkesan sekali mengenai 5 posisi kontrol guru. Dalam kegiatan ini saya baru mengetahui bahwa sangat penting bagi diri saya sendiri maupun bagi orang lain. Dan di sini juga dalam kegiatan 5 posisi kontrol guru ini, dalam hal yang paling baik adalah guru sebagai manajer. Saya ucapkan kepada rekan kami Ibu Betty Kurniasari dan sudah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat ini. Semoga kegiatan ini menambah ilmu bagi kami dan kami doakan semoga Ibu Betty Kurniasari CGP Angkatan 9 mendapatkan keberkahan dan mendapatkan kesuksesan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.